Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tutorial kali ini kita akan membuat fitur login yang dimana sebelumnya kita udah bikin yang profile dan home ya. Nah, selanjutnya kita bikin login, langsung aja ke VS Code-nya. Buat file baru, login HTML. Nah, kita buat dulu struktur HTML-nya yang sederhana seperti ini. Terus untuk title kita tiru yang ini aja. My web, selamat datang. Selanjutnya kita bikin yang nav-nya dulu, yang bagian atas. Itu bisa kita copy saja dari file profile atau index. Yang ini kita copy, kita paste di sini, dan kita coba run. Nah, bagi yang belum muncul ini, kalian bisa pasang extensionnya itu dengan klik icon di sini dan ketik default browser. Nah, pilih yang ini dan install yang ini. Karena saya sudah install, jadi tidak perlu lagi. Klik kanan dan open in default browser. Nah, kan awal tampilannya seperti ini. Ini karena belum terhubung dengan CSS dari Bootstrap. Jadi kita hubungkan dulu dengan membuat link CSS. Terus ini CSS, dan karena ini banyak, kita pakai yang Bootstrap min CSS ini aja. Nah, setelah itu kita coba refresh. Nah, udah siap untuk yang nav-nya. Dan selanjutnya kita bikin bagian yang bawah, bagian kontennya. Itu kita buat di sini, kita buat dulu div container. Dan di dalam kontainer ini berisi konten-konten dari sebuah webnya, yaitu kontennya form login. Lanjut kita bikin form loginnya, tapi sebelumnya bagusnya kita bikin dulu background. Kita tambahkan background. Itu saya di sini pakai inline CSS saja. Jadi CSS itu ada 3, ada inline CSS, ada internal CSS, dan ada external CSS. Yang ini external CSS. Kalau inline CSS itu seperti ini, style. Terus saya pakai background image dari ini. Kalian terserah mau pakai image apa, tapi di sini saya pakai yang ini. Jadi kalau di refresh seperti ini kalau inline CSS, terus ada yang namanya internal CSS, biasanya posisinya di tag head, itu kita pakai tag style. Nah, di sini nanti kita pakai CSS-nya. Contohnya yang ini inline CSS, coba kita ganti ke internal CSS dengan pilih body, background image, kita pakai image latar. Nah, tapi alangkah bagusnya kita hapus saja yang ini. Hasilnya sama saja karena hanya memindahkan dari inline ke internal. Terus lanjut ke formnya, itu kita bisa lihat formnya di Bootstrap. Kita bisa ketik di sini form. Banyak aneka ragam form di sini, kalian bisa pilih. Tapi saya di sini pakai yang ini saja dulu. Kita pakai yang email sama password yang sederhana. Kita pindahkan ke sini di dalam kontainer. Kita refresh. Nah, dia bakalan seperti ini karena email sama password masih di bawah ini, masih di bawah nav. Jadi kontainernya ini kita atur supaya bisa menggeser si formnya ini ke bawah navbar. Karena kan formnya udah dibungkus sama kontainer, jadi kita aturnya itu di kontainer. Kita pakai inline CSS saja, margin top itu kita atur kira-kira 50 pikselan lah. Nah, ini tapi ini masih kejauhan. Kita turunkan lagi kira-kira 90 mungkin. Nah, udah seperti ini, tapi kita lihat di sini ada kata-kata. Nah, bagusnya kita bungkus ini dalam satu kotak putih. Nah, itu kita aturnya di form ini. Kita pakai style background colornya itu kita kasih white. Nah, jadi udah terbungkus, jadi terlihat. Yang tadi itu tidak terlihat karena menyatu dengan backgroundnya, warnanya itu sama dengan background gitu. Tapi ini masih dempet-dempet gitu. Bagusnya kita kasih padding di bagian formnya. Padding kira-kira 32 pixel. Nah, jadi udah ada jarak. Ini ke sini 32, ini ke sini 32, ini ke sini 32, dan ini ke sini 32. Terus untuk ini kan masih rasanya kelebaran. Jadi formnya itu bagusnya kita perkecil lagi lebarnya dengan mengatur lebarnya secara manual di form.
kira-kira 440 pixel mungkin. Nah, ini udah lumayan, tapi ini posisinya di sini lebih bagus, atau biasanya itu form di sebuah website itu di tengah posisinya. Jadi untuk membuatnya supaya ke tengah, itu marginnya kita bikin auto. Nah, ini udah ke tengah. Penjelasannya kenapa ini bisa ke tengah, karena yang auto ini hanya aktif kalau kita gunakan margin left sama margin right. Jadi maksudnya itu kalau kita pakai margin left saja, itu bakalan geser ke sini. Jadi maksudnya dari kiri digeser gitu ke kanan, dari kiri ke geser, dari kiri ke kanan digeser gitu sampai ke pojok kanan. Itu kalau margin left. Kalau margin right didorong dari kanan ke kiri, makanya posisinya di kiri, dari kanan ke kiri. Itu kalau margin right. Bagaimana kalau kita bikin margin left sama margin right itu sama-sama auto? Nah, itu makanya bisa ke tengah jadinya. Kita buktikan aja langsung, margin left auto. Nah, makanya langsung bisa ke tengah itu. Terus bagusnya yang ini kita kasih judul. Jadi di kontainernya kita bikin di dalam form, maksud saya di dalam form, karena kan ini kotak ini form ya. Kenapa form? Ini kan ada background color. Nah, di dalam form itu kita bikin misalnya judul. Nah, di dalam judul ini kita pakai misalnya H3 saja. H3 itu silahkan login, silahkan login. Kita refresh. Nah, seperti ini. Nah, ini kan jaraknya masih dekat, jadi kita kasih jarak silahkan login ini dengan email address dan password, yaitu di bagian judulnya kita kasih margin bottom sebesar 40 pixel. Kenapa margin bottom, kenapa tidak margin top? Karena margin bottom itu menggeser dari sini ke bawah, digeser si silakan login ini, digesernya yang ini ke bawah sebanyak 40 pixel. Itu kalau margin bottom. Kalau seandainya saya bikin ini margin top, itu yang si silakan login ini menggeser ke atas, dari sini ke atas gitu. Jadi dia ke bawah posisinya. Nah, sebanyak 40 pixel gitu. Jadi dari sini ke sini tuh, dari sini ke sini 40 pixel. Makanya bagusnya ini margin bottom biar lebih rapi. Nah, dan bagusnya saya mau ini di tengah, silakan login. Jadi caranya pakai text align center. Nah, udah ke tengah. Terus bagusnya ada icon di atas silakan login. Berarti di sini kita kasih image. Nah, kita download dulu ikonnya. Biasanya saya download icon itu di flat icon. Kita cari person. Misalnya saya pakai yang ini. Kita download yang SVG-nya. Setelah di-download, kita pindahkan yang file ini ke icon ini, ke folder icon. Kalau kalian belum ada folder icon, bisa dibuat foldernya dengan menekan icon ini, terus buat icon. Karena saya udah ada, jadi saya nggak bikin lagi. Saya pindahkan dulu. Ini file ikonnya tadi, saya pindahkan ke sini. Nah, jadi udah ada di sini, kita lihat. Nah, di sini kita panggil file ini dengan cara klik icons user SVG. Nah, setelah kita refresh, nah ini kan masih kebesaran. Kenapa kebesaran? Karena default dari file-file SVG itu biasanya 512 pixel, 512 pixel, 512 kali 512, atau width sama height-nya itu, lebar sama tingginya tuh 512. Jadi kita atur dulu width sama height-nya tuh kira-kira 60 pixel. Yang height-nya juga 60 pixel. Setelah kita refresh, kira-kira seperti ini cukup. Terus jarak antara ini sama ini itu kan masih dekat. Jadi kita pakai margin bottom bisa, atau enggak dari judulnya kita pakai margin top juga bisa. Jadi mumpung kita sedang membuat image, jadi saya bikin aja style margin bottom kira-kira 30 pixel.
Oh, itu kejauhan. Kalau 20 pixel mungkin 15 pixel bagus. Nah, udah lumayan. Atau bisa juga maksud saya yang tadi itu di H3-nya kita bikin margin top. Ini margin top kira-kira 15 pixel dan bagusnya kita hapus yang ini. Nah, sama aja. Atau kita coba ini. Nah, bagusnya yang 15 pixel aja. Nah, terus yang ini kan masih submit. Itu kita ganti jadi login. Bikin sini. Terus nah untuk tampilannya ini udah selesai. Nah, coba kita lihat di bagian form. Bagian form ini biasanya ada action gitu, action. Nah, action ini tujuannya untuk memproses inputan yang kita input di sini. Kita input di email, kita input di password. Ya, ini kata-katanya kita ganti bagusnya. Misalnya check me out tuh kita ganti ingat saya, biasanya kan gitu, ada ingat saya. Jadi tujuannya biasanya di sebuah website untuk membuat si user nggak perlu masuk lagi, nggak perlu ngetik lagi, maksud saya nggak perlu ngetik email address atau password lagi, jadi bisa langsung masuk lah gitu. Jadi kita refresh. Nah, ini jadi action yang ini tuh tujuannya untuk memproses dari inputan yang kita input ke email address, ke password. Terus setelah kita klik button login, itu diproses oleh yang action yang biasanya action itu berisi file PHP. Cuman karena tutorial kita ini hanya membuat front end-nya saja, jadi kita tidak pakai action. Oke, jadi sebenarnya ini udah selesai untuk bikin formnya. Tapi akan lebih bagus kalau kita kasih alert untuk memberitahu user agar memasukkan data-data berdasarkan data yang telah diregis atau data-data yang telah dimiliki sebelumnya. Jadi kita tambahkan alert di sini. Alert itu bisa kita lihat di Bootstrap. Ngetik alert dan ada beraneka ragam alert di sini. Kita pakai yang ini saja. Berarti kita copy yang ini. Nah, kalau kita refresh, nah ini kan alangkah lebih bagusnya yang ini kita geser ke tengah dan kita ganti kata-katanya. Misalnya saya ganti jadi login menggunakan akun sebelumnya, akun yang telah dimiliki sebelumnya. Dan untuk membuat kata-katanya itu bisa ke tengah, ini bisa kita bikin di sini. Kita pakai inline CSS saja. Terus kita bikin text align-nya tuh center. Nah, ini udah ke tengah. Bagusnya kita kasih supaya eye-catching, kita tambahkan kata-kata alert gitu, alert. Ini kita bungkus dengan tag bold. Nah, jadi lebih eye-catching gitu. Ini jaraknya masih kacau, kita atur jaraknya lagi. Kita pasang di sini margin bottom supaya bisa si alert ini menggeser si form login ke bawah, kira-kira 20 pixel. Oh, masih sedikit kalau 50. Nah, 40 sepertinya udah lumayan. Nah, seperti ini sebenarnya udah selesai. Cuman biasanya di tiap-tiap website biasanya ada footer. Jadi untuk membuat footernya kita salin aja dari file profile. Nah, di sini ada footer, kita salin aja di sini yang ini, terus kita paste ke bawah div. Kenapa tidak di dalam div saja? Kalau di dalam div atau di dalam kontainernya, dia itu cuman seluas ini. Jadi kenapa bisa seluas itu? Karena kontainer ini CSS-nya udah bawaan dari Bootstrap-nya. Kalau tidak percaya, coba aja kita cek langsung ini. Terus kita cari container. Nah, jadi udah diatur ini width-nya berapa, margin left, padding-nya berapa, ini udah diatur di sini. Jadi kita bikin saja di luar div container biar bisa full, karena kan biasanya kalau sebuah web itu full gitu, ada potongan seperti ini.
tidak ada potongan seperti ini. Nah, tapi ini tulisannya masih di posisinya di sini. Kita bikin ke tengah dengan cara kita tambahkan di sini text align center. Oops. Nah, udah ke tengah. Jadi sekian dulu tutorialnya mengenai form login. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cybertech, technology can unite anything.